bersentuhan dengan istri. Ya, dengan orang yang bisa dijadikan istri. Kalau nggak bisa dijadikan istri, nggak batal otomatis, gitu ya. Ini secara Imam Syafi'i, ya. Tapi yang lain mengatakan tidak batal karena pengertian tersentuh itu bukan tersentuh kulit, ya. Tapi pengertian tersentuh itu adalah jima. Jadi itu berbeda pendapat, Pak. Ya. Pendapat Imam Syafi'i pengertian tersentuh itu ketika tersentuh kulit, masun dari. Tapi ketika Imam Abu Hanifah atau Imam selain Syafi'i mengatakan pengertian tersentuh itu bukan tersentuh kulit tapi tersentuh dua alat kelamin. Tapi secara umum kita menggunakan siapa? Syafi'i. Walaupun nanti pada masa tertentu Bapak akan ada kesulitan kalau sedang tawaf di Masjidil Haram. Ya. Bapak tersentuh dengan orang Turki misalnya. Wudu lagi. Kemudian baru selesai wudu masuk ke tawaf, tabrak lagi, wudu lagi. Nah, itu nanti pembahasannya lain. Tapi untuk Imam Syafi'i pengertian tersentuh itu ya tersentuh kulit. Begitu, Pak? Ya. Sedangkan ada yang mengatakan enggak batal, iya, karena pengertian tersentuh bukan tersentuh kulit, tapi pengertiannya tersentuh dua alat kelamin atau berjima. Ini namanya berbeda pendapat. Yang lain? Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Kaitannya dengan menahan kentut itu karena kalau kentut batal. Kalau enggak kentut batal atau tidak? Tidak. Nah, masalahnya urusan menahan itu urusan kekhusyuan dalam sholat akan punya pengaruh. Kalau pertanyaan sholatnya batal atau tidak? Enggak kentut. Tapi yang menjadi masalah ketika menahan kentut itu urusannya dengan tingkat kekhusyuan. Kita enggak nahan kentut aja khusyunya kagak jelas itu. Iya kan? Enggak nahan kentut saja khusyunya enggak jelas. Ditambah nahan kentut. Nah, maka kalau pertanyaannya mana yang lebih utama? Ya sudah, keluarin batal wudu, sholat lagi. Wudu dulu baru sholat. Ya. Selama itu memang tidak mungkin ditahan. Enggak, Ustadz, masalahnya nih pas mau kentutnya sedang tahiyat. Nah, kalau itu beda nanti. Kasusnya beda. Ya. Tapi kalau sudah baru mulai sholat atau baru 1 rakaat, udah muter-muter aja perut, ya lebih baik dibatalkan dan wudu. Nah, kemudian kaitannya dengan tidur. Nah, bab setelah ini kita membahas urusan tidur. Kalau saya jawab sedikit nanti akan keliru. Bulan depan insya Allah. Ya, memang kalau sholat Jumat ada yang tidur. Itu bukan tidur, Bang, ngantuk gitu, Pak, ya. Nah, itu nanti kita bahas secara detail, ya. Karena kaitannya dengan tidur ini ada yang mengatakan pokoknya kalau soal urusan tidur dikatakan enggak ada batal, pokoknya selamat tidurnya sebentar. Kalau nungguin khotib tidurnya lama atau sebentar? Nah, tinggal antum mengatakan itu sebentar atau lama. Kalau bilang sebentar enggak batal, cuma detailnya nanti, ya. Pada pembahasan berikutnya insyaallah bulan itu tentang batal wudu kaitannya dengan sholat. Tidur itu modelnya banyak. Ya, modelnya banyak dan dalilnya juga jelas. Sampai ada yang mengatakan tidur biasa
para sahabat nunggu Nabi gak datang-datang nih, dia tidur. Ya. Akhirnya begitu Nabi datang sholat aja nggak wudhu lagi. Nanti kita bentuk konkretnya bulan yang akan datang, insya Allah. Kami menanyakan terkait dengan apakah diperbolehkan kita mengambil berbagai pendapat tadi bermacam-macam. Jadi misalnya hal tertentu kita mengambil Imam Syafi'i, hal tertentu kita Abu Hanifah, hal tertentu Imam Malik, padahal berbeda-beda. Jadi kita ngambil yang paling gampang di Imam Syafi'i, kita ambil paling mudahkan di Imam Hanafi, kita ambil, padahal itu berbeda. Apakah diperbolehkan atau harus satu mazhab, misalnya Imam Syafi'i ya dia harus kita ikuti. Makasih. Itu namanya talfik. Boleh nggak talfik tadi? Ya, satu keadaan kita ikut Syafi'i, satu keadaan kita ikut Abu Hanifah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kayak tadi tuh, orang yang menyatakan batal wudu Imam Syafi'i tersentuh kulit. Tapi ketika apa? Tawaf, antum pakai Imam Syafi'i insya Allah berat. Itu kasusnya begitu aja, ya. Maka sebetulnya bukan mengambil yang mudah, kita harus memahami kondisinya. Memang tidak mungkin pendapat ini dipakai ketika begini. Bukan sekedar nyari yang mudah. Ya pastikan misalkan kayak tadi, kalau antum tawaf pakai Imam Syafi'i tapi ngotot, ya sudah pakai Imam Syafi'i. Insya Allah wudu lagi. Kemungkinannya terjadi. Itu kaitannya dengan talfik. Pertanyaannya adalah talfik boleh atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, cuma sekarang bolehnya seperti apa? Ya tadi seperti kondisi ketika kita tawaf tadi. Karena nggak ada Ka'bah buat perempuan doang kan, nggak ada. Jadi nggak mungkin kita lari dari fakta itu. Kalau memang kita ada kemungkinan kesulitan untuk tidak bisa bersentuh dengan perempuan, maka otomatis talfik di situ boleh dipakai. Jadi kalimatnya bukan hanya mengambil yang mudah. Kalau memang Bapak memang Syafi'i, kapan Bapak keluar dari Syafi'i, kondisinya harus dipahami betul. Ya, Bapak biasanya Syafi'i, tapi begitu mau ke masjid tersentuh dengan istri, ya malas wudu ini dah. Ya udahlah, ikut Abu Hanifah saja. Nah, itu namanya nyari kemudahan kalau itu. Karena itu kasus yang jarang terjadi. Saya kira begitu Pak Saiful. Jadi talfik itu, pertanyaan talfik itu boleh atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang harus dipahami adalah kondisinya. Saya tadi sholat subuh nggak pakai kunut tuh. Besok saya kalau sholat subuh di sana pakai kunut. Nah itu kayak begitu kan gampangnya. Ya, mestinya kayak saya kunut sendiri mestinya tuh. Ya tapi enggak lah, ngikutin imam saja. Kayak begitu. Ya, itu jadi tidak hanya berpikir kita mencari mana yang mudah, tidak. Tapi pastikan kondisi itu memang tidak bisa, atau kondisi itu menjadi tidak terlalu masalah. Saya begitu Pak Saiful? Baik, makanya kan memahami para imam ini jangan dibikin bingung. Ya. Maka sebetulnya kan kaitannya dengan amaliyah ibadah, pastikan kita ikut Syafi'i, udah ikut Syafi'i saja. Ikut Hanafi, udah ikut Hanafi saja. Kaitannya dengan ibadah. Walaupun nanti dalam kondisi tertentu ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Karena memang hukum itu kan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Tergantung ilatnya, keadaannya. Ya. Bahkan hukum ini nanti yang halal, yang haram bisa jadi halal juga nanti. Cuma kondisinya harus dilihat dulu. Ya. Luar biasa hukum itu. Yang haram berubah jadi halal. Tinggal nanti kondisinya seperti apa yang bisa menjadikan itu kepastian berubah hukumnya. Walaupun nanti istilahnya ada muakkad.
hanya sifatnya sementara. Begitu. Masih ada? Baik, ada titipan Pak Ustaz. Baik, silakan. Dari jamaah. Nitip pertanyaan nih Pak Ustaz. Ya. Gimana jika orang tua dalam perjalanan dan menggunakan pempes dan kemungkinan ada najis, dan bisakah wudhu dengan aqua yang kecil, dan boleh nggak sholatnya dengan pempes yang terkena najis? Terima kasih. Jika bisa, jika wudhu bisa, gimana caranya? Ya, kita ini kan terbiasa dengan wudhu yang banyak air. Tapi nanti baru terasa ketika Bapak ikut demo ini. Pernah ikut demo itu airnya walaupun 1 botol itu bisa, karena sifatnya hanya membasuh. Kalau dalam kondisi itu air hanya sifatnya membasuh anggota wudhu. Dan tidak mesti diikuti semua yang sunnah-sunnahnya, kumur, cuci tangan apalagi itu. Bahwa cuci tangan kan lama banget, itu habis 2 ember kali itu ya. Nah kalau kondisinya airnya sedikit kan cukup meninggalkan sunnah itu karena airnya sedikit. Seberapapun air itu bisa. Selama sifatnya hanya dibasuh. Bukan dibanjirin, bukan. Sifatnya dibasuh, kena air. Makanya nanti kalau Bapak wudu dengan apa tuh? Air embun. Nah, baru tahu tuh. Ya. Dari air embun itu kena muka sekedar basah. Kena tangan sekedar basah. Tapi coba bedanya dengan wudu ketika dengan air di keran itu. Wow, sampai banyak betul itu. Bisa saja. Cuma kalau yang terkena najis tadi, apa namanya? Pempes tadi otomatis tidak mungkin dipakai. Karena dia sudah najis. Tapi udah tua Ustaz. Ya emang begitu tetap. Tua tidak berarti, nah kecuali udah dol. Ya. Ini udah kena najis nih. Ganti pempes. Belum selesai ganti pempes udah keluar lagi. Nah, baru itu boleh. Karena itu sifatnya marad. Itu sifatnya penyakit. Nah, saya kira begitu. Baik, alhamdulillah kita sudah mengakhiri ini dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mengikuti apa yang tadi disampaikan. Dengan demikian berakhir sudah kajian pada subuh di Sabtu pekan yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin amin ya Allah. Dengan ucapan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.